Bila asmara datang menggoda, hati ini gundah gulana. Oh asmara, bawalah daku terbang tinggi ke langit luas dan biru, lepas rinduku melayang-layang. Hidungkan tembang cintamu, pelipur lara hatiku. Biar ku tenteram selalu bila hasratku datang menggoda. Oh iya iya oh bila tembang asmara. Oh iya iya oh Pelipur laraku. oh iya iya oh inilah tembang hidupku. Oh iya iya oh hidung cintaku. Oh iya iya oh iya iya oh iya Piring tiap hari kayak gini. Pengelapan sebesar ini yang itu saya tok. Ya, Mbak. Mbak. Jalan rakyat, Mbak. Tambah piring. Telepon bunyi lagi. Halo? Cemplo, Oh, Bu Jarwo. Ada apa toh, Bu? Saya lagi repot ini. nanti kalau Abram datang, suruh jemput saya di mall ya. Waduh, Ibu kalau ke mall nggak pernah ajak-ajak saya. Giliran ke pasar induk, saya suruh berangkat sendiri. Udah toh, kamu tuh katanya sibuk, malah ngejak ngobrol. Ya, nanti saya sampein. Pak. Tolong, Pak. Tolong pegangin, Pak. Sebentar aja, sebentar. Makasih ya, Bu. Keju tenan. Waduh, makasih ya, Mas ya. Makasih ya. Pelan-pelan toh, Pak. Tolong pegangin. Kamu gimana sih? Suruh megangin malah meluk saya. Katanya suruh megangin. Piringnya, bukan perut saya kan geli. Kemarin aku kan jalan-jalan ke mall. Ndelala dapat kenalan cewek. Mahasiswi lagi sih. Mahasiswi. Ya, tapi Dan Jarwo mulai lagi deh. Seharusnya kamu itu bangga. Tak ajak duduk bersama, ngobrol soal rahasia lelaki. Lah aku ini kan jeraganmu. Kamu kan pembantu. Ya toh? Iya, Den. Tapi soal piring tadi nggak apa-apa, Den ya? Kok ngomongin piring lagi? Saya ini nggak ada urusannya dengan piring. Oh, iya. Nah, untuk itu aku mau minta pendapat sama kamu. Iya toh? Iya, Den. Gimana caranya aku bisa ketemu kembali sama si mahasiswi itu? Orang dia ngasih kartu nama sama nomor handphone, berarti dia kan mau diajak kencan, Ji. Kencan, Den? Iya. Tapi hati-hati, Den. Omongannya jangan sampai kedengaran Bu Jarwo. Enggak apa-apa. Bahaya. Enggak apa-apa. Bu Jarwo lagi pergi ke mall. Jadi kita ngomong keras-keras enggak apa-apa. Oh, Enggak bebas aja. Lihat nih. Namanya Santi ya, Den? Iya, Santi namanya. Cakep banget, Den. Wah, ayo, Ci. Aduh. Nih, Ci, aku mau minta tolong sama kamu. Gimana pendapatmu? Idemu gimana? Iya. Supaya saya bisa ketemu sama Santi, tapi nggak boleh denger Bu Jarwo. Wah, Den Jarwo salah alamat, Den. Salah alamat. Saya sarankan Den Jarwo minta advis sama Frans Komar. Dia ahli asmara, dia tahu, Den. Frans Komar? Iya. Wah, bener kowe, Ci. Bener. Tapi hati-hati ya. Jangan sampai bocor ke orang-orang loh, Ci. Kalau bocor kamu yang ketok. Mang Ucup itu kurang ajar. Lewat depan saya, mesin bajanya nggak dimatiin. Semprol lu. Ajar. Ganti oli, makin mantap suaranya. Dan, hitam, Dan.
Saya hitam juga. Iya, Den. Mosok. Lo ngajak kok tanganku malah bok-bok. Panggil Mang Ucup, suruh menghadap saya. Oh, ya, Den. Cepat. Kurang ajar si Ucup. Ireng ya? Duh, ireng kabel. Ini perbuatan knalpot bajai saya. Iya. Masa masih kurang hitam begini? Memang dari dulu juga muka Kang Darmaji mah memang sudah hitam, sudah mehong. Sembarangan lu. Tuh, lihat tuh. Lu, bekas knalpot tuh. Knalpot bajai. Tuh. Nah, sedot. Coba. Iya. Ini memang dari knalpot bajai saya. Saya Nah. kenal betul baunya. Nah. Ya, punten lah. Saya minta maaf sama Kang Darmaji. Ya. Tidak cukup dengan kata maaf. Tahu nggak? Terus maunya Kang Darmaji kunaon? Maunya apa? Saya minta ganti rugi. Hah? Ganti rugi? Iya dong. Kalau sampai muka saya iritasi, bengkak, merah, kan saya mesti ke dokter. Masa saya bayar dokter sendiri? Kan ini kesalahan Mang Ucup. Aduh, Kang Darmaji masa sampai ke situ segala sih? Loh, iya dong. Kalau sampai nggak diganti rugi, saya lapor polisi. Jangan Kang Darmaji, jangan atuh. Ini kan kesalahan Mang Ucup. Masa sampai ke lapor polisi Loh, sih? iya dong, jelas dong. Situ kan merugikan saya. Lapor polisi saya. Ya sudah, jangan. Sudah lah. Orang kesalahan bajanya sih itu juga saya jadi hitam semua. Nih, 3.000 lah cukup itu buat beli sabun. 3.000 buat bayar dokter, buat bayar salon, nggak cukup. Gimana sih? Kan muka saya udah merah begini. Seberaha atuh, berapa? 100.000. Hah? 100.000? Kalau nggak diganti, lapor polisi. Kang Darmaji, aduh, Kang Darmaji kumaha sedikit-sedikit lapor polisi, sedikit-sedikit lapor polisi. Ya jelas dong. Seperti temennya polisi wae. Nggak takut polisi? Iya, tidak, iya. Bayar makanya. Berapa? 100.000. Cepat cek. Aduh, ini mana setoran bajai saya hari ini? Nggak peduli. Yang penting kan gua selamat. Ini. Nah, ya udah. Tuh. Nah, ya. Iya. Udah aman. Nah, Jangan lapor polisi. enggak. Nah, sekarang urusan sama saya sudah selesai. Iya. Sekarang Mang Cup suruh ngadep Pak Jarwo. Oh, ada job buat saya. Ada Cup. Muka Pak Jarwo juga kena knalpot sama kayak saya hitam begini. Aduh, waduh. Kang Darmaji, saya mau pulang wae lah. Jangan. Saya tidak punya duit lagi nih, tinggal 2.000. Muka saya aja 100.000. Apalagi muka Pak Jarwo. Bisa 1 juta lu. Waduh, kalau begitu saya mau pulang wae lah. Nggak bisa. Sekarang dipanggil Pak Jarwo. Aduh, jangan Kang Darmaji. Udah. Kang Darmaji. Udah dipanggil Pak Jarwo. Nggak peduli. Kayaknya ada masalah mobilnya di Frans Komar. Pak Jarwo. Nggak ada masalah. Maklum mobil tua, perlu perawatan khusus supaya tenaganya tetap muda. Kok sama seperti kita? Kadang-kadang kita juga perlu tenaga muda supaya tidak kelihatan tua. Penukaran energi. Ini sepertinya tenaga muda yang dimaksud lain ini. Masa simbol ini. Tahu aja Dik Frans Komar. Saya senengnya sama Dik Frans Komar kan gini. Sudah tahu maksud saya. Kita satu aliran kayaknya. Satu paham ya, Dik ya. Kenapa? Ada daun muda yang ditaksir Pak Jarwo lagi. Malu saya Dik Frans Komar ngomongnya. Iya, Dik. Sudah, langsung saja. Ada yang bisa saya bantu? Begini Dik Frans Komar. Saya susah mau ngatur pertemuan sama si daun muda ini. Takut ibunya Laras itu curiga gitu loh. Oh, itu kan gampang. Pak Jarwo kan punya penginapan. Iya. Ya suruh nginep di sini aja. Loh, kalau dia nginep di sini kan malah bahaya. Bisa ketemu sama istri saya. Loh, Pak Jarwo. Kalau Pak Jarwo sering-sering ketemu dia di luar, Iya. lama-kelamaan Pak Jarwo bakal curiga. Nah, kalau dia dibawa nginep di sini, Pak Jarwo gampang mengatur strateginya. Karena sudah menguasai medan pertempuran, kan? Wah, bener juga, Dek. Kalau begitu dia saya suruh nginep di sini saja ya di Frans Komar Ya ya. itu, sekarang dia ada di mana? Ada di mall, nunggu mau ketemu sama saya. Ya sudah, jemput dia bawa ke sini. Oh gitu. Apa perlu pakai mobil saya? Waduh, terima kasih Dik Frans Komar. Tapi jangan saya yang jemput. Enggak. Terima kasih Dik Frans Komar. Terima kasih. Iya. Ada apa? telepon dari Mbak Santi. Dari Santi? Bener. Ada di mana? Ini Pak Jarwo. Ada apa di mana? Jadi daun muda itu namanya Santi toh. Santi? Ini tongkatnya ketinggalan.
Iya. Ini loh, daun muda ini tenaganya sudah kembali muda lagi. Loh, pegangannya mana? Terbalik. Oh, terbalik. Terima kasih, Dek. Ya. Pak Jarwo, Pak Jarwo. Mas Jarwo gimana sih? Katanya mau nelfon Santi. Santi tunggu-tungguin, tapi nggak nelfon-nelfon. Kan udah Santi kasih nomor handphonenya, Mas. Maaf, memang seharusnya saya yang harus nelpon duluan ke Dek Santi. Bukannya Mas Jarwo lupa. Mas Jarwo memang sibuk. Maklum, penginapan saya kan lagi rame. Banyak tamunya ini. Katanya juga mau main ketemu Santi lagi. Santi tunggu-tungguin di tempat kos nggak datang-datang. Kan udah Santi kasih, Mas, kartu namanya. Hilang ya alamatnya ya? Oke. Sekarang juga, kalau nggak keberatan, mau nggak Dek Santi dijemput? Terus datang ke penginapan saya. Tapi yang jemput bukan saya loh. Mas Jarwo gimana sih? Mau ngejemput tapi bukan Mas Jarwo yang jemput. Santi nggak ngerti, Mas. Maksudnya apa dong? Maksud saya begini, Dek. Den Jarwo. Den, Ada apa? Den Jarwo ada. Mang Ucup nih gimana sih? Ini kan kamarnya saya, lihat nomornya ini. Semua orang di sini udah tahu, pakai gedor-gedor di sini. Kamarnya Den Jarwo di bawah. Iya, saya tahu kamar Den Jarwo di bawah. Udah tahu kok gedor-gedor pintu saya. Oh, ganggu orang lagi tidur siang aja. Udah. Om, soalnya kata pegawai sini, Juragan Jarwo sedang ngobrol sama Om Pran Komar. Ya itu tadi Mang Ucup, sekarang Pak Jarwonya udah pergi. Pergi kemana? Ya mana saya tahu. Wah. Om. Ada apa lagi? Loh, soalnya saya mau minta maaf. Lebarannya masih jauh kok, udah minta maaf. Soalnya tadi pagi knalpot bajai saya membuat muka Den Jarwo menjadi hitam. Nah, kalau itu yang salah knalpot bajainya Mang Ucup. Kenapa knalpot bajainya Mang Ucup mengeluarkan asap yang bikin hitam muka orang? Ya, habis bagaimana? Bikin dong. Knalpot bajai yang mengeluarkan asap tidak bikin hitam muka orang. Bagaimana caranya? Kumaha? Tunggu sebentar, saya masuk dulu. Jangan lama-lama. Mahnya. Nah, nih Mang Ucup. Campurkan cairan ini ke dalam oli mesinnya bajai Mang Ucup. Cairan naon ini? Cairan apa? Ini cairan yang tidak akan membuat knalpot bajai Mang Ucup itu mengeluarkan asap yang bikin hitam muka orang. Tidak membuat muka orang menjadi hitam? Saya jamin, kalau knalpot bajai Mang Ucup mengeluarkan asap yang bisa bikin hitam muka orang, Mang Ucup boleh komplain sama saya. Yang benar iya. Ada ya? Benar. Saya mau tidur siang lagi. Oh, iya. Jangan ganggu. Oke. Oke? Iya. Aduh, terima kasih. Mas Bram, woi, Mas Bram. Ya. Sorry. Ada apa ini? Kamu ini ditungguin dari tadi, kenapa baru nongol sekarang? Masuknya lewat pintu belakang lagi. Senang banget sih main belakang. Beta mana tahu kalau kamu tunggu beta. Ada apa sih? Bu Jarwo minta tolong suruh jemput ke mall. Sekarang ini? Ya sekarang, sudah dari tadi lo nyuruhnya. Yo. Lu mallnya di mana? Bu Jarwo biasanya kalau ke mall mana? Beta tahu. Ya udah sana berangkat. Belum. Ibu Jarwo bawa handphone nggak? Biasanya Bu Jarwo itu kalau pergi bawa handphone apa enggak? Biasanya si bawa. Ya udah sana. Ambon banyak nanya kapan majunya. Dasar Jawa sok tahu. Memang. Aduh, matanya kemana dok? Jadi sekarang Dek Santi paham kan maksud penjelasan saya? Paham. Berarti nanti yang jemput Santi itu namanya Mas Darmaji. Iya, orangnya kurus, pakai kumis, Dek. Ya, Mas Jarwo, orang kurus di mall kan banyak. Nanti Santi susah ngenalinnya. Mas Darmaji yang mana? Oke. Kalau begitu, Darmaji biar saya suruh bawa bendera putih. Biar Dek Santi gampang mengenalinya. Ya. Jadi kalau ada orang bawa bendera putih, itu berarti Darmaji, Dek Santi. Ya. Kalau begitu Dek Santi jangan pergi kemana-mana ya. Tunggu sampai Darmaji datang ya, Dek ya. Oke, dah. Kalau
Kalau ketawa-ketawa begini mah juragan tidak bakalan marah sama saya. Soal muka saya hitam kena knalpot bajanya nak Ucup, saya tidak akan pernah lupa. Kapan-kapan tetap akan saya urus. Saya masih ada urusan yang lebih penting dari itu. Iya juragan. Darmaji! Dar! Aduh, kirain ketawa-ketawa. Tidak marah, tidak taunya pendendam, juragan. Waduh, bukan berarti. Nah, ini nih. Bukan juga. Wah, bukan. Susah amat ya. Nah, ini nih. Woi, hei. Wah, bukan juga. Lek Darmaji. Lek Darmaji tanya disuruh sama bapak jemput. Loh, Nak Bramnya mana? Oh, pasti lagi narik ya. Udah yuk pulang-pulang yuk. Pulang. Untung kita udah dapat kadonya. Lek Darmaji udah nunggu lama ya? Ngapain kamu pakai bendera segala? Buat apa? Buat jemput. Bajumu tuh udah nyolok, kelihatan aneh. Jadi udah ketahuan. Udah yuk pulang. Ini dibuang. Udah. Udah yuk pulang. Yuk pulang yuk. Laras, Sudah. di rumah saja ya. Jadi Aku capek mau pijit. ya. Jadi saya disuruh bayar ganti rugi piring yang pecah itu. Iya dong. Kamu pikir piring-piring itu dibelinya nggak pakai duit? Sekarang gini aja deh. Kamu pilih sistem pembayarannya, ya. Kamu mau dipotong gaji atau mau bayar cash sekarang? Saya ndak terima. Dalam hal ini, Darmaji yang bersalah, Mbak. Uang yang mecahin kamu? Dia yang nabrak saya. Ya berarti kamu tuh nggak hati-hati. Saya sudah hati-hati, Mbak. Tapi dia meluk saya. Ngapain Darmaji meluk-meluk kamu? Lah di situlah, Mbak. Saya suruh megangin piring, kok malah dia meluk saya. Saya kan geli. Kalau dansa sih oke lah. Kamu aja yang kecentilan. Pokoknya dalam hal ini Darmaji yang bersalah, Mbak. Yowes, panggil Darmaji ke sini sekarang supaya persoalannya jadi lebih jelas. Baik, akan saya hadapkan Darmaji di sini sekarang juga. Demi kebenaran, no. Pusing saya. Ada apa ketawa-ketawa? Seneng lihat saya sesara? Udah cepet panggil Darmaji sekarang. Kamu merintah saya? Siapa yang berita Mbak Cempluk? Mbak Menit tuh Mbak. Saya akan buktikan cairan dari Om Pran Koma. Burur. Aduh. Oh, badai bobrok aja diutati. Saya lagi masukin cairan supaya asap knalpot saya tidak hitam. Alah, Pret. Oh, ya Darmaji nggak? Pret. Pret itu tahu apa enggak? Kalau pret tidak tahu. Kalau prepet tuh. Apa itu? Mules. Jangan-jangan mogok mobilnya. Mana tuh bocah ini? Udah jam segini kok belum datang. Den Jarwo. Den Jarwo ngeliat Darmaji? Saya ini lagi nungguin Darmaji. Oh, berarti Den Jarwo sudah tahu duduk permasalahannya. Sekarang coba pikirkan, siapa yang salah ini? Saya ini sedang membawa setumpuk piring-piring kotor. Saya sudah berusaha keras supaya piring-piring itu nggak jatuh pecah. Sudah berhasil waktu itu, Den. Sudah berhasil. Tiba-tiba Darmaji ngelonong nabrak. Piring-piring saya jatuh pecah. Yang salah siapa, Den? Darmaji kan? Kamu itu ngomong apa, Toblok? Loh, piring pecah. Soalnya Mbak Menik nuduh saya bersalah, Den. Saya ini nggak ada urusan sama piring pecah. Lah terus Den Jarwo ngapain nungguin Darmaji di sini kalau bukan mau ngurusin piring pecah? Aduh, Cempluk, saya ini ada urusan sendiri, nggak ngurus piring pecah. Udah sana kamu, bikin bingung orang aja. Cepat sana. Hari ini semua orang di penginapan ini nggak bersahaja sama saya. Bengis semuanya. Super lagi. Nah, itu mobilnya datang, Darmaji tuh kayaknya.
Ada bapak, Bu. Mendingan kita ngumpet aja dulu. Biar nanti kalau bapak datang, kita kasih kadonya. Biar bapak kaget. Iya, iya benar. Ci, jangan mau bapak ya. Kayak ngumpet segala. Semprol, disuruh berhenti di sana malah bablas di sini. Loh, Santi mana? Santi. Siapa, Pak? Ya ampun Darmaji, Santi pacarku itu loh. Yang tak suruh jemput kamu di mall. Mana? Nggak ketemu. Nggak ketemu. Nggak ketemu kok begini toh? Nggak ketemu itu begini loh, Ji. Kok bisa nggak ketemu itu kenapa? Apa kamu lupa nggak bawa bendera putih? Nggak ketemu, Pak. Aduh. Kok nggak ketemu si Santi? Aduh. Nyapa tuh bocah gitu? Santi loh, Ji. Bapakmu Laras. Kalau masalah ini, Laras nggak ikut campur, Bu. Hah? Jadi ibumu ada di dalam mobil? Ada, Den. Loh, berarti denger dong saya ngomong kalau Santi itu pacarku. Kalau nggak budek sih, denger, Den. Aduh, Darmaji, semprol lagi. Kenapa kamu nggak ngomong dari tadi? Habis saat gini-gini, Dan Jarwo gini-gini. Aduh, piye iki? Aduh, Ji, piye ngamuk iki? Juragan Jarwo sama si Darmaji sudah nungguin. Saatnya ngetes knalpot bajai saya. Matahari kafe sih, aduh. Kali ini atap knalpotnya tidak bikin hitam. Semprol lagi. Hah? Aduh, kuning jadi merah. Wah, kacau, woy. Asapnya. Nah, bah, mukamu merah, Ji. Dan Jarwo juga merah. Hah? Masa? Iya. Semprol kamu cepetin mukamu juga merah. Iya. Wah, dan nih. Duit lagi nih, Den. Aduh, merah kabeh, Ji. Duit lagi. Justru aku yang dapat kejutan nih. Kejutan gimana? Kejutan yang menyakitkan. Kayak judul sinetron aja sih, Mbak. Masmu mulai macam-macam lagi nih. Mas Jarwo maksudnya? Iya, siapa lagi kalau bukan Mas Jarwo? Maksudnya Pak Jarwo ya, Bu ya? Udah, kamu jangan ikut campur. Ceritanya itu kenapa? Santi nih. Santi itu siapa? Mbak. Udah, Mbak. Berarti omongan saya nggak salah kan? Nggak salah kumaha. Coba, tadi saya ngomong apa coba? Cairan ini tidak membuat asap knalpot bajai saya menghitamkan muka orang. Jadi apa muka orangnya? Ya itu jadi merah. Nggak hitam kan? Tidak. Ya udah, saya nggak salah kan? Ya tidak sih, memang. Aduh, tapi kumaha itu mukanya Den Jarwo jadi barerem, jadi pada merah begitu? Hah? Ya perkara mukanya Pak Jarwo jadi merah ya bukan urusan saya. Kan saya bilang ini hitam kan? Atau gini, kalau nggak mau merah, ada satu lagi. Bikin muka orang jadi hijau. Tidak lah. Terima kasih lah. Terima kasih. Udah nggak mau ya udah. Iya. Terima kasih. Aduh, terus kumaha ini jadinya? Aduh. Oh, di sini rupanya kamu. Aduh, ampun juragan lah. Saya jangan diapa-apain. Ampun juragan lah. Saya tidak sengaja. Ampun. Jangan diapa-apain. Saya anak yatim. Biarlah saya lap. Jangan. Sekarang saya belum mau membahas masalah muka saya yang merah ini. Yang hitam aja belum dibahas, apalagi yang begini ini yang merah. Terus gimana dong? Sekarang kamu pergi. Iya. Tapi tetap ini akan saya bahas kapan-kapan. Pergi kamu. Oh iya. Terus bagaimana tuh lah? Semprol ini pergi. Iya. Ingat, kapan-kapan mesti saya bahas. Iya. Yang hitam sama yang merah. Iya. Sudah pergi sana. Iya. Dek, di Transkomar. Ada satu lagi nih. Dek. Bisa bikin muka orang jadi kuning. Loh, kuning? Pak Jarwo. Iya, Dek. Saya minta maaf loh. Saya tidak bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa wajah Pak Jarwo. Aduh, Dik Transkomar. Saya nemuin Dik Transkomar ini bukannya mau membahas muka saya yang merah atau yang hitam. Loh, masalah itu daun muda saya. Daun muda itu bagaimana? Sudah sampai di sini dia. Nah, itulah Dik Transkomar. Belum nyampe di sini. Istri saya sudah dengar masalah rencana kita itu. Gimana ini strateginya, Dik? Gampang Pak Jarwo. Iya. Kita tinggal rubah skenario saja. Oh, begitu? Iya, Pak. Nah, skenario-nya gimana? Kita ngobrol di dalam ya. Maaf, jangan denger orang ya, Dik. Iya.
Untung di sini ada Frans Komar. Orangnya kecil tapi banyak akalnya. Jadi bisa selamat aku. Mas Jarwo, saya mau ngomong sama Mas Jarwo. Pasti ngomongin soal Mbak Yumu toh? Iya, kok tahu? Mbak Yu Mbak Yumu datang ke kamu, laporan, ngadu sambil nangis toh? Kok tahu sih? Loh, Mbak Yu wong aku kasihan ini banget tadi ya, Mbak. tahu nih kalau Mbak Yumu itu ada di dalam mobil. Memang aku tadi tuh sengaja ngomong begitu supaya di hari ulang tahunku ini heboh, rame, ada kejutan gitu nih. Jadi Mas Jarwo tahu kalau hari ini ulang tahun? Iya. Oh, yang ngerti no. Gimana sih Mas Jarwo? Cuma sandiwara aja dong semuanya itu, Mas. Monggo ini sandiwara komedi ini nih. Emangnya Mbak Yumu aja yang bisa bikin kejutan. Oh, monggo. Walah, Mas Jarwo tuh kebangetan. Ya udah cepetan sana temuin Mbak Yu. Mbak Yu ada di kantor tuh. Kasihan keburu semaput. Udah semaput belum? Belum, dari tadi nangis mulu cepetan, Mas. Udah sana ke kantor. Ya. Mas. Ngapun nih tau Gi? Terus Santi itu siapa dong? Hah? Santi? Hah. Monggo. Santi itu fiktif, nama fiktif. Karangan belaka kayak di film-film itu loh. Oh, kayak judul-judul film itu. Iya, sandiwara komedi biar lucu ulang tahunnya nanti itu loh. Biar seru ya, Mas? Ya, Fiktif. fiktif. Ngerti fiktif toh? Iya. Karangan belaka. Ya. Udah sana cepetan. Ya. Ada aja udah pada tua-tua kayak begitu. Saling memberi kejutan. Kayak anak kecil tapi. Mas Bram kan bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Bu Jarwo ada apa enggak di ruang kerja saya? Iya, sing ada, tidak ada. Nah, ya udah kalau gitu, you out, leave me alone. Kalau begitu, Ibu Jarwo kemana dong, Plu? Beta harus cari-cari ke semua tampas yang ada, Plu. Beta harus cari di ruang tengah, ruang dapur, di ruang belakang, lobi, parkiran, semua-semua. Sampai di kamar mandi, beta cari-cari yang ada. Terus kemana Ibu Jarwo, Plu? Mana saya tahu. Mas Bram, saya ini lagi sibuk. Saya lagi manasin sayur. Jangan diganggu konsentrasi saya ya. Si Cemplu, manasin sayur aja pakai konsentrasi segala. Kalau konsentrasi saya terganggu, saya lupa lagi manasin sayur. Kalau sayur saya gosong, siapa yang tanggung jawab? Siapa? Hah? Oh iya, betul. Itu butuh konsentrasi ya. Jangan sampai gosong. Iya. Ya, kalau begitu beta minta sama Cemplung aja deh, ya. Bayar apa? Ya, beta punya ongkos taksi dong. Beta dari penginapan Adam Ayam ini sampai ke mall jemput Ibu Jarwo, sing ada. Itu kan pakai argo, sama-sama bayar. Bagaimana sih, ah? Oh, kok minta sama saya? Hubungannya apa? Ya, Plu, nanti kan kamu ketemu Ibu Jarwo. Nanti kamu tinggal minta sama Ibu Jarwo. Sementara ini, Cemplung bayarin dulu buat beta. Ya, beta minta talangin dulu begitu. Ya. Nggak bisa. Ya, beta rugi nih, Plu. Dong, Plu. Nggak bisa. Kasianin beta dong, Plu. Beta sudah sengaja kepeng lagi nih. Konsentrasi saya sedang ke sayur. Tolong jangan dialihkan ke masalah yang lain, ya? Sekian. Plu, ongkos taksi di Plu talangin dulu, Plu. Aduh. Ya, si Cemplu, manasin sayurnya sombong. Nenek Gelondong. Loh ya pura-pura edan apa? Kalau beneran? Hah? Orang istri mau ngasih kado kejutan buat suaminya kok disakitin. Enggak sayang, itu pura-pura, darling, ya. Lah Santi itu siapa? Loh, Santi itu nama fiktif, karangan belaka, darling. Supaya kamu terkejut. Kalau sudah terkejut nangis berarti ibu kan cemburu cinta sama bapak, darling. Bapak ini. Darling. Darling gua apa toh, Pak? Darling itu mudar ora iling. Oh. Aku sayang sama kamu gitu loh. Ayo, sekarang mana kado buat bapak kejutannya itu, ayo. Ya masih disimpan sama Laras. Nah, tapi nanti dikasih buat bapak ya. Ya. Bener. Iya sayang. Darling, selamat. Selamat itu apa, Pak? Selamat itu temennya bapak itu loh. Oh, aku fiti-fiti juga. Itu fiktif, karangan belakang. Belakang. Karangan belakang. Ayo sangguyu aja. Halo. 200.000. Iya. Ini kan merah, bukan hitam. Kang Darmaji, merah sama hitam sama-sama saja. Sama-sama ngotorin muka. Oh, itu lain. Saya udah cek daftar harga di dokter kulit. Kalau warna hitam kena iritasi, itu cuma 100.000. Tapi kalau warna merah, itu lebih mahal. 300.000. Karena saya periksa sama dia aja. Jadi saya dapat diskon. Cuma 200.000. Itu paling murah, Bang Cup. Tidak bisa ditawar? Nggak bisa.
ini sudah daftar harga resmi dari ID Kulit. Idi kulit Iya. naon? Ikatan Dokter Indonesia Kulit. Aduh, Kang Darmaji, bilangin atuh sama dokternya ini buat langganan begitulah. Ah, itu gampang. Yang penting bayar dulu 200.000. Ayo, bayar 200. Aduh, Kang Darmaji, saya uang dari mana lagi? Kan sudah dikasihin tadi 100.000. Ini nih, tinggal 2.000 lah. Sudah ini buat uang muka lah. Cuman 2.000. Cukup apa 2.000? Nggak bisa. 200.000. Mau bayar nggak? Aduh, kunaon memang kalau tidak bayar mau lapor polisi? Jelas dong. Aduh. Lapor. Jangan Kang Darmaji lah. Nah, gitu dong bayar. Aduh, Kang Darmaji, inilah KTP nih buat jaminan besok saya bayar. KTP. Iya. KTP. Paling bikin cuma 5.000. Aduh. Nggak bisa. Nggak nggak bisa bisa. tuh. SIM. Hah? SIM. SIM? Ya. Aduh, seperti polisi lalu lintas mau nilang wae. Biar kuat. Inilah tuh. Nah, ini SIM. Tapi BBA kan, kayaknya kurang kuat juga nih. Jam tangan sama cincin. Jam tangan sama cincin. Iya, biar kuat. Kumaha sih Kang Darmaji ya? Mau bayar nggak? Iya. Aduh, saya mah asal jangan dilaporin polisi lah. Nah, itu yang penting. Senang lu masuk penjara gara-gara Iya. jaminan. Inilah tuh ya. Ini baru jaminan. Tuh ya, tuh kan sudah banyak lah, sudah kuat ya. Iya. Tuh. Tapi kayaknya kurang. Ini nih. Ban copot satu, ban. Roda bajai saya Iya. mau dicopot. Biar kuat jaminannya. Aduh Kang Darmaji, saya nyari duitnya pakai apa? Kalau roda dicopot, mendingan berantem wae lah saya mah. Iya ya. Kalau bannya dicopot nggak bisa narik ya. Ya udah dah, jalan supaya dapat duit ya. Iya. Rengsek, punya urusan sama Kang Darmaji saya bisa gembel. Nyari duit capek-capek, bukannya buat anak istri, malah buat orang gila. Monggo Mbak, silahkan. Silahkan kalau mau pesan kamar, Mbak. Oh, enggak. Saya itu kesini bukan mau pesen kamar, tapi saya mau ketemu sama yang punya penginapan ini. Oh, Den Jarwo. Iya bener, Mas Jarwo. Yang duda itu. Duda. Oh iya Thomas, kalau Mas Jarwo itu nggak duda, mana mungkin saya mau jadi pacarnya? Gimana sih? Pacar. Sebentar ya, Mbak. Iya, cepet. Banding sih. Sebenarnya Bu Jarwo itu istrinya Den Jarwo bukan toh? Lah iya toh, aku ini kan keponakannya Bu Jarwo. Maaf. Tapi mbaknya itu bilangnya Den Jarwo duda tuh. Ya wes lah, Bet. Wes, panggilin aja Pak Jarwonya. Iya, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Saya panggilkan Den Jarwo. Iya, cepet. Silakan duduk dulu, Mbak. Oh enggak, saya nggak mau duduk. Nanti mbaknya capek loh. Enggak, saya itu nggak bakal capek. Sebentar, Mbak. Mbak, mau saya bikinin minum? Aduh, enggak. Orang saya nggak mau minum kok. Mbak aja puasa ya? Aduh, orang sini kok cerewet banget sih, nanya udah tadi. Mau minta tembang apa, Mbak? Aduh, ini lagi nanya-nanya. Main-main aja, nggak usah nanya-nanya saya. Kayak yang bisa aja lagu-lagu kesukaan saya. Cerewet amat sih. Alah, ngoten gue kok nesu lho. Nesu. Itu di teras samping. Ayo, pasti ngucapin selamat ulang tahun ya. Nanti saja anak-anak tak kumpulin semua rame-rame ngucapin ulang tahun ya. Bukan itu, Bu. Ada tamunya Den Jarwo di lobi. Siapa? Anu, Bu. Anu siapa? Laki-laki apa perempuan? Anu, Bu. Anu siapa sih? Anu, Bu. Biar saya ketemu Den Jarwo sendiri ya, Bu. Loh. Saya, kamu tuh malah bikin penasaran. Anu siapa? Anu, Bu. Maaf, Bu. Siapa sih? Kok anu terus kamu itu? Kalau Mbak Lara sudah beredar di dapur, sudah dapat dipastikan pasti punya masalah yang berat. Kalau masalahnya ringan, pasti kan beredarnya di dapur kering. Ini dapur basah kok. Laras prihatin soal bapak tadi. Oh, masalah Pak Jarwo sama Santi. Iya. Begitulah laki-laki. Saya ini Mbak, sebetulnya tahu banyak tentang Pak Jarwo. Cuma saya nggak mau ngomong. Tahu banyak. Contohnya apa? Nih, Pak Jarwo kan punya kutil di sini. Saya nggak mau ngomong tuh. Saya tahu tuh. Kok kutil sih? Terus jempol kaki kirinya, kukunya hilang kan? Saya tahu. Bukan masalah itu. Maksudnya masalah cewek gitu loh. Oh, itu saya nggak tahu. Banyak ngomong kamu. Loh, kamu tuh jarang mandi ya? Keteknya bau bawang. Hah?
Ini Mbak, bawang ini Mbak. Tuh banyak bawang ini kok kelihatan kayak Sisi aku. Jadi perempuan itu ngaku kalau dia tuh pacarnya Mas Jarwo. Iya Mbak, namanya Santi. Santi namanya. Itu bukan nama fiktif karangan belaka. Wah, aku nggak tahu Mbak. Kalau gitu, kamu tolong siapin kamar kosong untuk dia. Nanti kuncinya kamu kasih dia langsung. Oh iya, baik Mbak, saya siapin. Selamat siang. Selamat siang. Santi ya namanya. Iya, benar. Gini, tadi Mas Jarwo tuh pesen. Katanya kalau pacarnya kesini, suruh tunggu aja di kamar yang sudah disiapkan. Benar begitu? Iya. Loh, Mbak ini siapa? Oh, saya sekretarisnya Mas Jarwo. Tolong, kamu urus kamar itu. Terus kamarnya mana, Mbak? Itu nanti tanya. Mbak Ningsi, mana kuncinya? Oh, iki Mas. Mari Mbak, saya antar ke kamar. Silakan. Mbak Ayu itu sengaja mempersiapkan kado ini untuk memberi kejutan pada hari ulang tahunnya Mas Jarwo. Iya, saya tahu nih. Mbak Yung itu kan cinta setengah mati sama saya. Ya toh? Dia tahu kalau saya nggak pernah macem-macem. Makanya dia mau membuat kejutan, balas. Sebab tadi dia saya bikin terkejut dengan kejutan cerita fiktif dan karangan belaka itu nih. Iya. Terus nanti gimana? Aku nanti pura-pura terkejut gitu ya? Oh iya. Pokoknya Mas Jarwo tuh harus kaget banget gitu loh. Gimana kagetnya? Aduh, kaget aku gitu. Kurang Mas yang Ah, kaget aku. Wah, kaget gitu deh. Iya. Pokoknya pura-pura kaget loh Oh, Mas. iya. Kasihan nanti Mbak Yu. Iya, aku tak kaget nanti. Udah siap ya Mas? Mbak Yu, kadonya udah siap Mbak. Kaget. Iya. Bisa dibuka sekarang Mbak. Aduh, kaget. Iya Mbak Yu. Kaget ya? Kaget sekali. Gitu ya? Mas Jarwo, apa kabar? Nah, segitu pas Mas kaget. Pura-puranya tuh pas. Ini beneran ini, nggak pura-pura nih. Iya Pak, bagus ya kadonya. Bonekanya bagus, Bu. Apaan sih boneka-boneka? Lagian Mas Jarwo ini gimana sih? Katanya kemarin bilangnya Duda, istri saya udah meninggal. Sekarang ini kok istrinya masih ada begini? Panjang umurnya, Udah panjang. nggak panjang umurnya, panjang umurnya di dalam aja. Aduh. Waduh, seharian ini saya lihat Bu Jarwo sama Mbak Laras cemberut aja. Ibarat cuaca buruk, mendung, kelabu. Ceplok kamu jangan cerewet. Iya nih Ceplok, kayak nggak tahu situasi aja. Pasti masalah Pak Jarwo tadi siang ya. Sudahlah Bu, biarlah berlalu. Anggap saja angin lalu. Anggap saja ibarat kerikil-kerikil tajam dalam kehidupan. Nanti Pak Jarwo pasti akan minta maaf sendiri, Bu. Paling-paling baikin Mbak Laras, baikin Bu Jarwo. Tapi saya sarankan cuekin aja, biar kapok. Oh, pada kumpul di sini semua toh. Laras, ngomong-ngomong, Rivaldi sekarang semester berapa? Iya kan? Laras, Rivaldi kok nggak ngucapin selamat ulang tahun sama Bapak? Ya toh, Bu? Iya kan? Rayuan ketiga keluar kantin. Oke. Belum. Bu, ngomong-ngomong, Ibu kelihatan cantik loh kalau nggak pakai konde. Emang enak dicuekin anak istri. Semprul ini. Minggat tuh. Cemplok, kamu di sini saja. Gimana, Pak? Yaudah, kamu sini aja.
sudah. Kalau memang semuanya nyuekin Bapak, lebih baik Bapak pulang ke Jogja. Bapak mau tinggal di Jogja dan hidup sendiri di sana. Ya udah, kalau keputusannya Bapak seperti itu, pergi sana. Oke, Bapak mau berangkat sekarang? Ya, lebih cepat lebih baik. Si ngomong sebentar, kok sembir suara. Cempluk kok si ngomong. Hah? Dan ini, kok ibu cukup. Ayo Don, berangkat sekarang Don. Monggo dia. Ayo. Bapak! Ayo Don, sekarang aja. Nanti ketinggalan. Bapak! Ayo Don. Bapak lebih baik cepat pergi daripada menyiksa ibu. Loh, kok cepet pergi Don? Ibu tega ya Bu, kalau aku pergi? Ya, aku tega. Bu, ya jangan gitu toh Bu. Bapak minta maaf, Bapak nggak akan mengulangi kesalahan lagi. Bu, ojo. Wah, pagi-pagi Den Jarwo udah ngalamun. Ada apa ini? Ci, Den Jarwo jangan diganggu. Jangan diajak ngomong dulu. Den Jarwo lagi prihatin. Prihatin kenapa, Den? Sehari semalam Den Jarwo nggak diajak ngomong anak istri. Saya saja dari tadi nggak diajak ngomong. Apalagi kamu, mendingan pergi sana. Iya, Ci, duduk sini. Tuh. Saya mau tukar pikiran sama kamu. Oh, Den Jarwo kalau mau tukar pikiran sama saya, bukan sama kamu, Don. Kamu memang kepalanya besar, otaknya kecil. Kayaknya kayak Romanto. Gimana, Den? Ci, gimana caranya supaya saya bisa mengambil hati istri dan anak saya, terutama istri saya? Gimana caranya supaya ibumu itu bisa tersenyum? Coba kamu pikirkan. Bagaimana kalau saya bikin hiburan yang lucu-lucu depan Bu Jarwo? Pasti Bu Jarwo tertawa. Kalau Bu Jarwo tertawa, pasti lupa masalahnya dengan Pak Jarwo. Ya kan? Betul, Den. Betul, Den. Betul. Nggak punya ide sendiri. Lah terus hiburannya ini apa, Ci? Itu yang perlu dipikirkan, Den. Pagi, Juragan. Pagi. Pagi, Pak Jarwo. Pagi. Ci, ibumu udah ketawa-ketawa, Ci. Apa ada yang lucu? Iya, Pak. Iya, ada yang lucu. Kamu lucu loh, Pak. Ini ya, Bu. Dan Juragan, saya mau minta maaf atas tragedi knalpot wajah saya. Kumaha? Aduh. Kunaon lagi? Kumaha? Ini pasti kena kamu punya knalpot nih. Begini mukanya cemong-cemong. Ini mah asap knalpot, teksi kamu. Beta bukan beta. Kamu yang pertama kali bagaimana sih? Aduh, maaf ya. Knalpot siapa nih? Ini siapa? Knalpotnya siapa ini? Ini punya kamu ini mah. Asap knalpot kamu ini mah. Beta jangan begitu atuh. Sini. Apa cara musik kamu? Musik kamu ini. Musik kamu ini, Pak. Jangan lari kamu. Jangan lari kamu. Inilah tembang asmara. Oh ya, oh pelipur laraku. Bila asmara datang menggoda, hati ini gundah gulana. Oh asmara, bawalah daku terbang tinggi ke langit puas dan biru, lepas rinduku